Hal ini karena saya merasa TNI sudah menjadi bagian hidup saya dan sepertinya TNI sudah menjadi bagian hidup rakyat Indonesia. Sehingga wajar jika saya mengatakan kalau TNI adalah kita. Dirgahayu TNI, semoga TNI semakin jaya, TNI adalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan dengan judul TNI adalah kita yang pernah saya buat beberapa tahun lalu, akhirnya saya tulis kembali dengan pembahasan yang sedikit berbeda. Hal ini saya lakukan setelah menonton video seorang anggota DPR yang membandingkan TNI dengan ormas dan menyebut TNI seperti gerombolan. Hati saya merasa tidak nyaman, sebab saya sebagai orang sipil yang kebetulan banyak bergaul dengan anggota TNI, mempunyai pendapat berbeda dengan anggota DPR ini. Entah dari sudut pandang apa sehingga anggota Dewan yang terhormat tersebut bisa berpendapat seperti itu. Saya meyakini pendapat itu akan menimbulkan reaksi keras dari anggota TNI dan tentunya elemen masyarakat yang terkait erat dengan TNI. Ternyata memang terjadi reaksi yang keras dari TNI, baik dari individu anggota TNI, dari beberapa satuan TNI, dan dari ormas yang terkait dengan TNI. Akhir dari masalah ini adalah permintaan maaf dari anggota DPR tersebut kepada Panglima TNI dan Kasat. Setelah permintaan maaf ini, sebaiknya tidak ada lagi polemik berikutnya yang membuat suasana menjadi panas kembali. Lebih baik semua kembali bekerja seperti biasa dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Kembali kepada cara pandang saya tentang TNI. Kebetulan saya mempunyai lembaga pendidikan di bidang matematika dan IPA. Saya bisa mengenal TNI lebih dekat melalui orang tua murid saya yang merupakan anggota TNI, dari mulai pangkat tamtama, bintara, perwira, bahkan sampai perwira tinggi. Interaksi yang terjadi dengan orang tua siswa tersebut akhirnya membuat saya banyak terlibat kegiatan TNI, baik secara individu maupun secara lembaga. Kegiatan yang pernah saya lakukan dengan TNI mulai sejak tahun 2013, dari mulai mengadakan pelatihan matematika untuk anggota TNI agar bisa mengajar di wilayah terpencil, membuat lomba matematika Piala Dandim, membuat kegiatan belajar mengajar matematika untuk pelajar dengan menggunakan kelas di markas Kodim dan markas batalion, dan mengadakan program wisata matematika bela negara. Selain kegiatan tersebut, saya sering diundang secara pribadi untuk memberikan pelatihan cara berpikir suprarasional untuk anggota TNI baik di tingkat Mabes Angkatan Darat sampai dengan Koramil. Terakhir, saya melakukan pelatihan wirausaha untuk kaum milenial melalui kerjasama dengan salah satu Koramil di daerah Bogor. Kegiatan besar yang pernah saya lakukan dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, adalah program wisata matematika bela negara. Pada program ini, tim saya bersama tim dari Mabes Angkatan Darat melatih anggota TNI yang merupakan perwakilan Kodim di berbagai kodam di seluruh Indonesia, serta anggota TNI dari Satuan Kostrad dan Kopassus. Setelah anggota TNI perwakilan Kodim dilatih, maka dilanjutkan dengan mempraktikkan ilmu tersebut dengan mengundang para pelajar di Kodim untuk mengikuti wisata matematika bela negara. Sebelum pandemi, program ini berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari kalangan pelajar. Karena pendidikan bela negara disajikan dengan cara yang menyenangkan. Sayangnya, karena pandemi, program ini akhirnya berhenti. Nah, dua program ini saya tulis untuk menunjukkan bahwa interaksi yang saya lakukan dengan TNI tidak hanya di level Koramil, tapi juga di level Mabes Angkatan Darat. Semoga pandangan saya tentang TNI bisa lebih pas. Bagi saya, TNI selain melakukan tugas yang bersifat perang, TNI juga melakukan kegiatan yang bersifat non-perang. Kebetulan saya banyak berinteraksi dengan TNI di kegiatan non-perang. Saya melihat kegiatan non-perang yang dilakukan TNI adalah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat
sebagaimana yang pernah saya lakukan dengan TNI di bidang pendidikan, dan tentunya yang dilakukan TNI dengan elemen masyarakat lain di bidang yang berbeda. Hal yang saya lihat ketika melakukan kerjasama dengan TNI adalah banyaknya kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat tetap dilakukan TNI walaupun tidak ada anggarannya. Sehingga banyak anggota TNI yang melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk masyarakat tersebut dengan mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga. Hal itulah yang membuat saya simpati dengan TNI dan tentunya anggota masyarakat lainnya yang juga merasakan manfaat atas kehadiran TNI. Mungkin hal itu pula yang menyebabkan ketika TNI hadir dalam suatu demo, maka para pendemo itu mengeluarkan TNI. Saya secara pribadi bangga dengan TNI, terutama dalam kegiatan non-perang. Tapi tentunya saya secara pribadi juga bangga dengan TNI untuk tugas berperangnya. Supaya TNI bisa melaksanakan tugas perang dengan baik, tentunya harus dibekali alat utama sistem senjata yang sesuai dengan perkembangan zaman dan dalam jumlah yang banyak, supaya kita bisa berperang dalam waktu yang lama. Selain itu, tempat latihan perang harus disiapkan untuk bisa melatih satuan-satuan TNI dari tingkat tergu sampai brigade, bahkan divisi dengan alutsista terbaru. Agar TNI dapat profesional ketika berperang. Supaya TNI bisa fokus berlatih dan profesional dalam peperangan, tentunya kesejahteraan prajurit dan kehidupannya setelah masa pensiun harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Nah, selain masalah yang saya sampaikan di atas, ada hal lain yang mungkin jarang dibahas oleh banyak orang, yaitu masalah kematian. TNI yang tugas utamanya adalah berperang, tentunya tugas ini sangat dekat sekali dengan kematian. Sebab dalam peperangan bisa saja terjadi membunuh atau dibunuh. Bicara tentang kematian, tentunya setiap manusia beragama ingin setelah meninggal dunia nantinya masuk surga. Agar bisa masuk surga, tentunya semasa hidup manusia tersebut harus dekat dengan Yang Maha Kuasa dan banyak berbuat baik atau saya sebut menjadi manusia bertakwa. Sepertinya mewujudkan anggota TNI menjadi manusia-manusia bertakwa merupakan tugas yang tidak boleh dilupakan, karena ini pun sesuai dengan Sabta Marga. Berbicara masalah ketakwaan, saya mengenal banyak anggota TNI yang beragama Islam dan rajin beribadah. Selain melaksanakan sholat 5 waktu, ada yang rajin puasa Senin Kemis, rajin sholat tahajud, rajin mengaji, rajin berzikir, dan ibadah lainnya. Saya melihat anggota TNI yang rajin beribadah, kehidupannya penuh dengan kebaikan, dan ini pun berlaku untuk agama lain. Saya pernah bertemu dengan perwira tinggi TNI non-muslim yang rajin berpuasa, dan beliau menceritakan banyak manfaat yang beliau dapat ketika menjalankan puasa tersebut. Karirnya sampai perwira tinggi. Nah, semoga masalah ketakwaan ini juga bisa jadi satu hal yang menjadi bahan perhatian. Karena jika manusia bertakwa, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah yang ada dan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi lewat jalur ketakwaan ini bisa ditemukan solusi untuk masalah alutsista dan kesejahteraan prajurit yang masih ada saat ini. Tulisan ini saya buat karena saya merasa terusik ketika ada orang yang memberikan kalimat yang kurang pas terhadap TNI. Hal ini karena saya merasa TNI sudah menjadi bagian hidup saya, dan sepertinya TNI sudah menjadi bagian hidup rakyat Indonesia. Sehingga wajar jika saya mengatakan kalau TNI adalah kita. Solusi teknis tentang masalah alutsista TNI pernah saya tuliskan di link berikut ini. Nah, menjelang Hari TNI 5 Oktober, saya ucapkan Dirgahayu TNI, semoga TNI semakin jaya, TNI adalah kita.